adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 26 Maret 2021. Hari biasa pekan kelima Prapaskah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus terkasih, ketika engkau hidup di Galilea, engkau memasuki tahun ketiga yang mana banyak rintangan dan halangan serta hambatan. Dan khususnya pada minggu sengsara ini, engkau terus dikejar, engkau terus dicerca, engkau terus dicaci maki. Orang semakin tidak mengerti akan dikau. Tetapi engkau dengan tenang dan bijaksana melaksanakan tugas-tugas pewartaanmu. Maka kami mohon Bapa, dalam minggu sengsara ini, bukalah hati kami agar kami tidak bebal, agar kami berani memaafkan diri kami sendiri dan juga orang lain karena ketidakfahaman kami akan Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Berilah kami hidup yang baru agar kami mengerti dan memahami apa yang dibatalkan oleh Yesus dalam hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik maka kamu mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepadanya, tidak adakah tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan perjanjian-perjanjian itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42 menguraikan tentang situasi Yesus pada saat itu. Di satu sisi dia sudah mewartakan kabar gembira. Banyak pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang miskin dan sederhana yang memerlukan bantuan tangan kasih Yesus. Yang lain merasa kehadiran Yesus itu menghambat karya mereka, karir mereka. Perpuluhan yang biasanya mereka dapatkan. Pengikut-pengikut yang baru kini sepi. Sehingga terjadilah perang dingin antara Yesus
dengan orang-orang ahli kitab. Orang-orang Farisi, orang Saduki, para ahli kitab. Dan kritik-kritik Yesus dirasakan sebagai yang menyindir mereka. Dengan kata lain, terjadilah perseteruan yang kadang-kadang muncul secara nyata. Seperti diungkapkan pada hari ini. Mereka katakan, apa kau, siapa kau? Ngaku-ngaku anak Allah, itu kau menghujat. Dan Yesus mengatakan dan mengingatkan, ingat di dalam kitab suci, apa yang ditulis dalam kitab suci tidak bisa dibatalkan. Karena aku datang memang untuk itu. Karena itu aku berani mewartakan dan mengatakan apa yang akan terjadi dengan dirimu. Dan juga kamu sendiri harus mengevaluasi diri. Tentu kritik-kritik yang tajam dari Yesus ini tidak bisa diterima oleh orang-orang yang bersangkutan tersebut. Tetapi bagi kita, ini sebuah refleksi yang harusnya mengubah sikap dan pikiran serta perilaku kita. Bahwa kalau kita hanya ingat diri sendiri, mengumpulkan harta-harta benda dengan ketidakjujuran, menyalahgunakan kekuasaan, menindas orang, itu harus kita hindari dan tinggalkan. Lebih makan nasi dengan garam daripada makan nasi dengan segala macam makanan tetapi hasilnya mencuri dan korupsi. Maka kita harus pernah merasakan itu. Mengelak. Bahkan kita juga boleh katakan tidak mengikuti kemauan itu. Maka lalu kita lebih baik memilih mempertajam hidup rohani daripada mempertajam hidup jasmani, tetapi dengan hal-hal yang kurang beres. Yesus hari ini mengingatkan kita akan kehadirannya, dan kehadirannya itu seperti lampu yang menerangi perjalanan hidup. Walaupun banyak rentangan dan tantangan, Yesus tetap mencari solusi yang paling bagus melalui kebijakan-kebijakannya, dengan tenang menghadapinya, dengan marahnya secara edukasional. Sehingga dengan demikian tidak terjadi perseteruan yang lebih tajam, melainkan pelan-pelan orang akan memahami. Dan hal ini bisa kita lakukan juga di rumah kita masing-masing, baik sebagai pasangan suami istri atau hidup dalam komunitas. Harus menggunakan daya nalar dengan berpikir positif. Semua hal yang terjadi tidak melahirkan api yang semakin panas, tetapi disejukkan oleh air sejuk yang dikutus oleh Tuhan dalam terang Roh Kudus-Nya melalui kehidupan kita sehari-hari. Semoga dalam minggu sengsara ini kita diingatkan kembali akan sikap-sikap kita dalam menghadapi banyak hal, sebagaimana Yesus melakukannya dengan tenang. Semoga kita diberkati.